Uhayyikum tahiyatan islamiyah, uhayyikum tahiyatan lil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sobat Duta Suara sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya Mas Azhar Zidan Samafuddin, di mana insyaallah kita akan memulai kajian kitab Bulughul Maram dari hadis yang pertama. Yakni kitab yang pertama adalah Kitabut Thaharah. Apa kitab Thaharah itu? Kitab bersuci. Jadi bagaimana dalam Islam kita bersuci. Ditinjau dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bab pertama adalah kitab bersuci. Bab pertama adalah babul miyah. Bab satu adalah hal air. Jadi babul miyah. Miyah ini apa artinya? Miyah ini adalah jamak dari alma. Air itu dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya alma. Kalau misalnya pluralnya atau jamaknya yakni miyah. Nah, jadi artinya air-air. Bab tentang air-air. Tayyib, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafzu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Sabda beliau adalah, laut itu airnya suci dan bangkainya atau binatang yang hidup di dalamnya dan mati di dalamnya halal hukumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Abu Syaibah. Lafaz ini dari Ibnu Abi Syaibah dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad. Jadi begini ceritanya, ikhwafillah. Dahulu kala para sahabat itu menanyakan terkait dengan air-air yang dipakai untuk bersuci. Contohnya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sudah pasti itu suci. Dia rasanya hambar atau rasanya tidak berasa, menyegarkan. Lalu kemudian air sungai, air yang dipakai bersuci juga itu rasanya hambar. Lalu kemudian air apa lagi? Air sumur. Lalu kemudian air apa lagi? Air telaga. Banyak sekali air-air yang di darat yang dimana air itu rasanya hambar atau tidak berasa. Sedangkan pada satu sahabat menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan air bahr atau air laut, yang dimana air laut ini ada rasanya. Rasanya apa? Rasanya asin. Nah, gimana Rasulullah terkait dengan air laut? Kan kalau di darat ini kan ya Rasulullah, itu kan airnya kan suci mensucikan, tapi tidak berasa. Sedangkan di laut ini kan ada rasanya Rasulullah. Rasanya garam, ya, rasanya asin. Maka Rasulullah bersabda bahwasanya huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Suci, airnya itu suci. Wal hillu maitatuhu, bahkan bukan hanya suci saja, akan tetapi bangkainya, ya, bangkainya pun halal dimakan. Artinya apa? Artinya di sini Rasulullah ingin memberitahukan bahwasanya jangankan hewan yang hidup di dalam laut, hewan yang sudah mati pun itu halal dimakan. Nah, jadi semua apa yang ada di dalam laut itu halal. Di sini diperoleh hukum oleh para ulama, yakni boleh kita bertoharoh atau bersuci di air laut. Dahulu pernah saya ke daerah daerah pesisir pantai, yang lebih tepatnya di daerah kalau tidak salah Probolinggo, saya lupa. Waktu itu saya mau snorkeling. Nah, dan ketika itu juga
mau sholat Jumat. Mau sholat Jumat. Nah, kaum muslimin yang di situ, mereka banyak yang berwudu itu langsung nyebur ke pantai atau langsung nyebur ke laut. Jadi ada rumah yang dimana rumahnya itu juga di atasnya air gitu ya, rumah apung gitu ya. Mereka nyebur aja, biur. Nah, Bismillah nyebur biur. Nah, bisa sah wudunya, masuk sah. Sekali aja nyemplung udah sah. Terus berikutnya mereka pakai baju di masjid. Ada pula yang mereka ini menyucikan apa? Bukan menyucikan, mencuci kulitnya dari air garam, baru kemudian mereka ke masjid. Nah, kita praktekkan juga akhirnya. Akhirnya saya praktekkan juga waktu itu sudah lama, sekitar tahun 2013, 2014an setelah saya lulus pesantren dulu ya. Lalu kemudian saya juga mengikuti cara itu. Jadi nyemplung aja. Setelah itu saya mandi sedikit, habis itu berangkat ke masjid. Nah, apakah sesuai urutan? Tidak perlu, karena sudah langsung semuanya kena. Semuanya kena. Cukup bismillah, niat untuk bersuci, selesai kita sholat. Nah, itu caranya bertoharoh di laut. Nah, jadi begitu ya. Apakah juga termasuk pantai? Pantai juga termasuk laut. Pokoknya di mana daerah tersebut masih dinamakan laut, maka itu laut. Area yang dinamakan laut, laut. Tapi kalau sudah masuknya bukan laut, maka itu bukan laut. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan hewan-hewannya? Di dalam laut itu kan juga ada hewan yang dimana hewan-hewan berbahaya. Contohnya apa? Ada di pantai itu ada ular laut. Ular laut itu kan dia kan hewan yang paling berbisa ya. Bahkan bisanya itu berkali-kali lipat dari ular yang ada di darat. Nah, ternyata ikhwafillah rahimakumullah, jadi ular laut ini juga halal dimakan. Hanya khusus ular laut karena dia ada di laut. Nah, uniknya ular laut ini juga sangat jarang sekali menyerang manusia. Apabila dia melihat manusia, dia akan kabur. Nah, ular laut ini juga unik. Kalau misalnya dia di darat, itu ular laut ini dia seakan-akan tidak bisa melakukan apapun atau seakan-akan tidak berdaya. Lemas dia, tidak seperti ular darat yang dimana kalau nggak perlu dipegang, kita gerak aja ular darat sudah waspada seperti huruf S gitu ya. Ini enggak, ular laut enggak, yes, kayak apa ya, kayak slime gitu kalau orang-orang tahu saya, slime kayak sosis gitu lah. Jadi nggak berdaya ular laut itu. Nah, ular laut ini bisa dimakan karena dia halal menurut dalam Islam. Ular laut karena dia hidupnya di laut, maka dia halal. Tapi bukan berarti kita terus kemudian bawa ular misal kobra dari darat dibuang ke laut jadi hewan laut, tidak. Fokusnya adalah hewan itu hidupnya mayoritasnya di laut, baik itu di dekat pesisir pantai maupun di dalam laut. Terus apalagi selain itu yang boleh dimakan, ada buaya laut juga, ada buaya laut boleh dimakan. Apalagi singa laut boleh dimakan, anjing laut boleh dimakan. Jadi kalau anjing di darat tidak boleh, tapi kalau anjing di laut boleh. Penguin boleh dimakan, penyu boleh dimakan, kan tapi dilindungi ya, karena dilindungi ada keterbatasan tertentu. Nah, intinya semua yang ada di laut ini boleh dimakan, halal. Nah, tapi wafillah ada ikan atau ada hewan yang dimana di laut ini memiliki racun. Nah, racunnya ya jangan dimakan. Kenapa kok demikian? Karena tidak semata-mata hadisnya karena segala sesuatu yang ada di laut itu halal terus kemudian racun-racunnya kita makan. Tidak begitu. Islam mengajarkan kita memakan yang halalan thayyiban mubarakan. Yang halal, yang thayyib, yang baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, aman untuk tubuh kita, dan yang berkah, yang mubarak, yang dihasilkan dari cara yang berkah, cara yang benar. Nah, misal contohnya ada mispaf ini apa ya? Ikan kembung, yang dimana ikan kembungnya ini kan beracun itu, tapi bisa diolah dimakan. Di Jepang itu sering banyak dimakan. Nah, itu boleh dimakan, tapi harus dikeluarkan dulu racunnya. Kalau racunnya kita makan ya tewas ya. Jadi harus kita ambil racunnya dulu baru makan.
Selain itu juga ya tadi kayak ular laut itu kan juga beracun, racunnya lebih tinggi daripada ular-ular di darat. Sehingga racunnya dikeluarkan dulu, baru boleh dimakan. Ya, begitu ya Iwafillah. Terus ubur-ubur. Ada ubur-ubur yang berbahaya itu stingray-nya itu dia berbahaya, yang beracun itu dibuang dulu. Saya itu boleh dimakan. Banyak sekali. Hewan laut itu boleh dimakan. Artinya sebenarnya Allah itu sudah menyediakan kita yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ya, itu hadis pertama. Yang dimana hadis pertama ini mengajarkan kita bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk toharoh, bisa dipakai untuk mandi besar, sampai berwudu, juga bisa dimakan segala apa yang ada di laut. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, sobat duta suara sekalian. Alhamdulillah, hadis pertama sudah kita pelajari. Yang dimana hadis pertama ini sudah langsung mengajarkan kita terkait dengan bagaimana caranya bersuci dengan menggunakan air laut ya, dan juga apakah yang hewan-hewan yang di laut itu haram atau halal dimakan. Dan ternyata halal, semuanya halal dimakan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonsultasikan, silahkan bisa menghubungi langsung di kolom komentar Duta Suara bagian religi. Syukuran alaihi tamikum. Kita sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.